Hujan belum turun, tapi langit sudah pekat seperti amarah yang menumpuk. Harun berdiri di tepi terminal kecil, menatap deretan angkotnya yang parkir berdebu. Dulu, setiap pagi kendaraan itu berebut penumpang. Sekarang, satu persatu sopir memilih berhenti. Alasan mereka selalu sama, sepi, rugi, tak kuat bayar setoran. Harun menghela napas panjang. Tangan kasarnya menggenggam uang receh yang jumlahnya tak seberapa. Ia pernah dikenal sebagai juragan angkot paling disegani di kota kecil itu. Tapi zaman berubah, ojek online muncul, dan rezekinya seolah tersedot entah kemana. Di kepalanya hanya tersisa satu kata, bangkrut. Sore itu ia pulang dengan langkah berat. Rumahnya di pinggiran kota tampak suram, ket mengelupas, dan suara azan maghrib terdengar lirih dari surau jauh. Siti, istrinya, menyambut dengan senyum lemah sambil menyuguhkan teh panas. Sabarlah, Bang. Rezeki Allah yang atur, katanya lembut. Harun hanya mendengus. Kalau terus sabar, anak kita bisa makan apa? Kau lihat Raffi. Sudah 2 hari dia minta uang buat bayar kuliah. Siti terdiam. Ia tahu suaminya keras kepala. Sejak dulu, Harun tak mau dikalahkan oleh keadaan. Di ruang tamu, Raffi sedang menatap layar ponselnya, tertawa bersama teman-temannya di panggilan video. Uang kuliah yang dimaksud sebenarnya sudah habis dipakai berfoya-foya. Nisa, anak bungsu mereka, duduk di pojok ruang sambil membaca buku sekolah, menatap ayahnya sekilas lalu menunduk lagi. Malam mulai turun. Saat Harun keluar untuk menutup pagar, seorang pria muncul dari arah gang. Tubuhnya agak bungkuk, wajahnya penuh keriput, tapi senyum di bibirnya lebar dan licin. Harun, suaranya parau tapi ramah. Harun memicingkan mata, mencoba mengingat. Rojali, astaga, sudah lama betul kau menghilang. Rojali tertawa kecil. Bukan menghilang, Harun. Aku sibuk mencari jalan hidup. Jalan cepat, kalau kau mau tahu. Ucapan itu membuat Harun tertarik. Mereka duduk di teras, berbincang di bawah cahaya redup lampu pijar. Rojali bercerita tentang bisnisnya yang tiba-tiba maju pesat. Modal kecil, hasil besar. Tapi ya, ada syaratnya sedikit, katanya pelan. Harun menatap serius. Syarat bagaimana maksudmu? Rojali menunduk, suaranya menurun. Ada orang yang bisa bantu, tapi bukan sembarang orang. Dia bukan dukun, bukan pula ustaz. Dia penjaga rezeki. Kalau kau mau, aku kenalkan. Sekali jalan, rezekimu tak akan putus lagi. Kata-kata itu menancap dalam kepala Harun seperti paku di dinding lembab. Ia tahu maksudnya bukan hal baik, tapi bayangan uang, mobil baru, dan kebanggaan lama membuat hatinya goyah. Apa jaminannya? Tanya Harun akhirnya. Rojali menatapnya lama, lalu berkata datar. Yang penting, kau siap bayar harga setelahnya. Malam itu hujan turun deras. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika Harun akhirnya mengikuti Rojali melewati jalan tanah di belakang perkampungan. Angin dingin menusuk kulit. Di depan, tampak sebuah rumah tua, berdinding kayu hitam dan jendela tertutup rapat. Pohon besar menjulang di sampingnya, rantingnya bergetar diterpa angin. Begitu pintu rumah dibuka, udara di dalamnya terasa lain, lebih dingin, seolah tak ada oksigen. Di tengah ruangan kosong itu, tergeletak seekor kambing hitam yang sudah disembelih setengah. Bau amis darah bercampur dengan aroma kemenyan. Duduk di situ, perintah Rojali pelan. Harun duduk, jantungnya berdetak cepat. Dari kegelapan, muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya berat seperti datang dari bawah tanah. Apakah kau siap menerima rezeki tanpa batas? Tanya suara itu. Harun menelan ludah. Ya. Apakah kau siap menyerahkan bagian dari hidupmu sebagai ganti? Ia ragu sesaat, lalu mengangguk. Sosok itu mengangkat tangan, lalu darah kambing ditampung dalam wadah tanah liat. Cairan merah itu menetes ke lantai, membentuk pola seperti tangan manusia. Seketika ruangan bergetar pelan. Suara seperti bisikan muncul dari setiap sudut, bergema memanggil namanya. Harun, Harun. Lampu minyak berkelip. Harun menutup telinga.
Tapi bisikan itu justru semakin jelas. Rogelli menunduk dalam, tak berani menatap. Ketika semuanya berhenti, lantai yang tadinya kering kini memiliki bekas merah pekat berbentuk tangan yang mencengkeram. Sudah selesai, kata sosok itu, lalu lenyap di antara asap kemenyan. Harun memandang Rogelli dengan wajah pucat. Apa yang barusan terjadi? Rogelli tersenyum tipis. Mulai besok, angkotmu tak akan pernah kosong lagi. Saat mereka keluar, hujan berhenti begitu saja. Udara terasa aneh, terlalu tenang. Di jalan pulang, Harun menatap tangannya yang bergetar. Ia merasa seperti baru menandatangani perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Sesampainya di rumah, Siti sudah tertidur. Ia menyalakan lampu dapur, lalu berhenti. Di dinding dekat pintu, tampak bekas merah seperti tangan besar yang menempel segar, seolah baru diusap. Harun terpaku beberapa detik, napasnya berat. Lampu tiba-tiba berkelip 3 kali. Dari arah belakang, terdengar suara berbisik lirih. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya dirinya sendiri dan bayangan hitam yang berdiri di cermin dengan wajah tersenyum sama. Tatapan Harun kosong, tanpa ekspresi, seolah jiwanya tertinggal di rumah gelap tempat ia menukar rezekinya. Di luar, hujan mulai turun lagi, tapi kali ini, butirnya seperti darah yang mengalir pelan di kaca jendela. Hujan belum reda sejak malam ritual itu. Harun duduk di teras rumahnya, menatap deretan angkot yang berbaris rapi di depan halaman. Pagi itu udara dingin, tapi hatinya hangat oleh perasaan aneh, campuran lega dan sombong. Ia teringat suara lirih dan tetesan darah kambing di rumah kosong tempo hari. Tapi semuanya seakan lenyap ketika ponselnya bergetar. Sopir-sopirnya melapor bahwa setiap angkot penuh sejak subuh. Juragan, orang rebutan naik. Bahkan yang cuma mau ke pasar ikut berebut masuk, ujar salah satu sopir dengan nada kagum. Harun tersenyum tipis, rasa bangganya membuncah. Ia baru pertama kali mendengar semua armadanya laku keras tanpa putus. Hari berganti siang, siang berganti malam. Pendapatan melonjak tajam. Uang menghujani meja makan rumah mereka setiap sore. Siti sempat menatap heran. Uang-uang itu selalu lembab, dingin, dan berbau logam seperti darah karatan. Tapi Harun menepis. Sudah, jangan tanya-tanya. Yang penting halal dari kerja keras, katanya dengan nada tinggi. Siti diam, meski hatinya tak tenang. Ia mulai memperhatikan kebiasaan suaminya berubah. Harun sering berbicara sendiri di ruang tamu larut malam, menatap sudut kosong dengan mata merah. Kadang, ia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Raffi justru menikmati perubahan itu. Ia membeli sepatu baru, gawai mahal, dan mulai sering keluar malam. Biar orang tahu anak juragan sukses, katanya dengan sombong. Harun tertawa bangga, seolah lupa dari mana semua uang itu datang. Sore hari, ketika Siti hendak membereskan kamar, ia menemukan satu kantong uang di bawah ranjang. Saat diangkat, kantong itu basah, seperti baru dicelup air. Aroma besi menusuk hidung. Ia spontan menjatuhkannya dan beristighfar. Tak ada air di kamar itu, tapi lantai di sekitar ranjang terasa lembab. Malamnya, Nisa yang tidur di kamar sebelah terbangun karena mendengar langkah pelan dari bawah rumah. Ia menahan napas, lalu memanggil ibunya lirih. "Bu, ada orang di bawah lantai." Siti berusaha menenangkan, tapi ketika ia menempelkan telinga ke lantai kayu, samar terdengar suara seseorang berbisik, entah memanggil siapa. Suara itu lirih, berat, dan berlalu seperti angin dari dunia lain. Keesokan paginya, Harun tampak lebih segar dari biasanya. Ia sarapan dengan lahap, sambil menatap Siti yang masih cemas. "Lihat, semua berubah karena kerja keras dan doa," ujarnya dengan nada yakin. Tapi Siti melihat sesuatu di matanya, sorot kosong seperti orang kehilangan arah. Di terminal, para sopir heran karena angkot-angkot Harun tak pernah kosong, bahkan di jam sepi. Kadang ada penumpang yang tidak mereka kenali, duduk diam tanpa bicara. "Juragan, pernah lihat penumpang perempuan pakai kerudung hitam itu? Dia naik tiap malam, duduk di pojok, gak pernah bayar," kata seorang sopir dengan wajah tegang. Harun tertawa menutupinya. "Kau ini penakut.
mungkin orang kampung sebelah. Tapi ketika malam datang, ia sendiri melihat dari jendela. Di parkiran, salah satu angkotnya tampak bergoyang pelan meski tak ada sopir di dalam. Ia mendekat dengan hati-hati. Dari celah kaca, samar terlihat bayangan hitam duduk di kursi belakang. Seketika bulu kuduknya berdiri. Begitu ia menyalakan lampu, tak ada siapapun. Tapi di jok belakang tertinggal noda hitam tebal, seperti bekas tangan yang terbakar. Harun menutup pintu angkot itu cepat-cepat, menatap langit yang mulai mendung. Hujan turun lagi, disertai petir yang membuat dadanya sesat. Malam itu, suara dari bawah rumah terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Nisa menggigil di kasurnya, menatap ke arah lantai. Suara itu kini memanggil namanya dengan pelan, seperti seseorang berdiri di bawah papan kayu dan memohon dibukakan jalan. Siti bergegas memeluk putrinya. Ia menatap dinding kamar yang lembab dan penuh bercak hitam. "Sudah, jangan dengar apa-apa, itu cuma angin," bisiknya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, sejak Harun menerima rezeki itu, sesuatu sudah ikut tinggal di rumah mereka. Ketika dini hari tiba, Harun kembali ke terminal. Ia menatap deretan angkotnya yang kini tampak berembun, seolah sedang bernafas sendiri. Uang memang datang deras, tapi entah kenapa, setiap kali ia menghitungnya, selalu ada selembar yang hilang, dan di lantai, ada noda seperti darah kering. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bisikan dari dalam pikirannya mulai muncul lagi. Suara berat dan pelan, seperti dari seseorang yang dulu ia temui di rumah kosong malam ritual itu. "Kau janji setia, jangan lupa bagian kami." Harun menatap kaca spion. Dalam pantulan redup, tampak sesosok hitam duduk di kursi belakang angkot. Wajahnya samar, tapi matanya terbuka lebar, menatap tajam ke arahnya. Petir menyambar. Hujan turun makin deras. Di dalam rumah, Nisa kembali terbangun, dan kali ini, suara dari bawah lantai memanggil dengan jelas. "Nisa, turunlah." Terik siang menyengat terminal kota. Deretan angkot berwarna hijau muda berjejer rapi, tapi hanya satu deret yang penuh sesak oleh penumpang, angkot milik Harun. Ia berdiri di pinggir jalan, mengenakan kemeja putih baru, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Di tangan kirinya tergenggam uang setumpuk, masih basah, meneteskan aroma besi samar yang tak disadarinya lagi. Beberapa juragan lain menatap iri. Dulu, Harun hanyalah satu dari mereka. Kini, ia raja kecil di terminal, dikenal karena armadanya tak pernah sepi. Salah satu juragan, Pak Amin, mendekatinya dengan senyum kaku. "Hebat, Harun. Rezeki lagi deras." "Ya," ucapnya sopan. Harun tersenyum miring. "Rezeki itu soal usaha, Min. Kalau angkotmu kosong terus, ya mungkin karena kamu kurang rajin. Tuhan kasih hasil sesuai niat." Nada suaranya tajam, menyindir. Beberapa sopir lain saling pandang. Mereka tahu Harun mulai berubah sejak sebulan terakhir, lebih keras, lebih tinggi hati. Bahkan ia jarang menyapa mereka kecuali untuk memamerkan sesuatu. Siang itu, di tengah terik dan kebisingan terminal, satu persatu sopir dari juragan lain mendapati penumpangnya aneh. Beberapa tiba-tiba turun di tengah jalan. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berkerudung hitam duduk di pojok kursi. Isu cepat menyebar. Semua percaya, rezeki Harun tak wajar. Tapi Harun menepisnya. "Biar saja mereka iri," gumamnya sambil tertawa kecil, menyalakan rokok. Asapnya melayang, tapi anehnya, ketika menatap pantulan kaca angkotnya, ia melihat bayangan lain di belakang punggungnya. Bayangan hitam kurus, memanjang seperti seseorang berdiri terlalu dekat. Begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Sore menjelang malam, Siti menunggu di rumah sambil merapikan uang hasil setoran. Ia menatap lembaran-lembaran basah yang menghitam di ujungnya. "Bang, uangnya aneh. Baunya makin kuat. Kau yakin semua ini rezeki yang benar?" Tanyanya pelan. Harun meletakkan tasnya dengan kasar. "Jangan banyak tanya. Aku kerja siang malam. Kau cuma di rumah. Kalau takut uangnya, jangan pegang." Bentaknya. Siti terdiam. Hatinya perih, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemarahan suaminya.
Ia merasa ada yang memperhatikan dari balik pintu dapur. Bayangan gelap menempel di dinding, bergerak perlahan, seolah mendengarkan percakapan mereka. Malamnya, kabar buruk datang. Salah satu sopir Harun ditemukan pingsan di kursi angkot yang terparkir di terminal. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia cuma diam. "Pak, nggak ngomong apa-apa, cuma nunjuk ke belakang mobil," ujar seorang saksi dengan suara bergetar. Ketika sopir lain memeriksa, jok belakang mobil itu basah dan dingin, seperti baru disiram air. Di lantainya terdapat noda hitam pekat menyerupai bentuk telapak tangan. Harun mencoba menutupinya. "Udahlah, jangan bikin cerita macam-macam. Dia cuma kelelahan," katanya tegas. Tapi dalam hatinya, ada rasa dingin merayap naik ke dada. Malam makin larut. Siti sudah tidur bersama Nisa, sementara Harun duduk di ruang tamu, menatap tumpukan uang di atas meja. Rumahnya sunyi. Lampu temaram membuat bayangannya sendiri tampak panjang di dinding. Tapi saat ia memalingkan pandangan, bayangan itu tetap bergerak meski ia diam. Harun menelan ludah. Suara detak jam terdengar jelas. Dari arah dapur, terdengar kursi bergeser pelan. Ia bangkit, berjalan perlahan. Lantai kayu berderit di setiap langkah. "Siti," panggilnya, tapi tak ada jawaban. Ia melihat kursi di dapur memang bergeser sedikit. Tapi bukan itu yang membuat napasnya tertahan. Di seberang meja makan, di kursi ujung, tampak sesosok duduk diam. Bayangan gelap tanpa wajah, tapi bentuk tubuhnya menyerupai manusia. Wujud itu menatapnya tanpa mata, hanya rongga hitam pekat. Harun mundur 2 langkah. Dadanya sesat. "Aku, siapa kau?" gumamnya pelan. Sosok itu tak menjawab, hanya duduk diam. Tapi dari arah kakinya, tetesan air jatuh ke lantai, menimbulkan genangan kecil berwarna kehitaman. Lalu, perlahan, bayangan itu menunduk, seolah tersenyum, dan lenyap saat lampu bergetar. Harun terjatuh ke lantai, menggigil. Ia menatap sekeliling, tapi yang terdengar hanya napasnya sendiri. Lalu, suara langkah muncul dari lorong rumah. Pelan 1-2 rega, seolah seseorang berjalan dari kamar menuju ruang tamu. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya langkah-langkah yang berhenti tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi udara di sekelilingnya mendadak berat, berbau amis seperti darah dan besi tua. Harun memejamkan mata, mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Di kejauhan, azan Isya baru selesai berkumandang, dan rumah itu tenggelam dalam keheningan yang ganjil. Di kamar, Siti terbangun. Ia mendengar langkah suaminya mondar-mandir di ruang tamu, disertai suara kursi jatuh. Ia hampir keluar, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Dari celah pintu, ia melihat sekilas. Harun berdiri di tengah ruang tamu, menatap lantai kosong sambil berteriak, "Pergi, aku tak butuh kau lagi." Namun tak ada siapapun di sana, hanya bayangan kursi yang bergerak sendiri. Dan ketika langkah kaki terakhir berhenti, Siti melihat Harun menunduk pelan, lalu menatap lurus ke arah pintu kamar, seolah tahu ada yang mengintip. Matanya merah, kosong, dan di belakang tubuhnya, ada sosok hitam tinggi yang berdiri tegak tanpa kepala. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari angkot, Harun tak pernah sepi. Rumahnya kini berdiri megah, lantainya marmer, gate baru mengilap, dan halaman dipenuhi mobil yang baru dibeli. Dari luar, semuanya tampak seperti keberkahan. Tapi di balik dinding rumah itu, hawa dingin dan lembab tak pernah hilang. Setiap malam, Siti masih sering mendengar langkah di lorong tanpa wujud. Kadang terdengar suara uang logam bergulir dari ruang tamu, berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Setiap kali ia buka pintu, tak ada apapun kecuali aroma besi yang makin kuat. Namun Harun seakan menolak semua tanda itu. Ia makin percaya diri. Ia merasa dirinya diberkati lebih dari siapapun di kampung itu. Suatu pagi, di hadapan keluarganya, ia mengumumkan dengan suara lantang, "Tahun ini kita naik haji. Aku, kamu, Raffi, Nisa, semua. Aku ingin orang tahu kalau keluarga Harun mampu ke Tanah Suci."
Siti hanya menunduk. Ia tahu suaminya tidak lagi sama seperti dulu. Kata pamer sering keluar dari mulutnya lebih cepat dari kata syukur. Tapi di hatinya tersisa harapan kecil. Mungkin jika mereka benar-benar pergi ke tanah suci, hati suaminya bisa berubah. Mungkin dosa-dosa mereka bisa dibersihkan. Raffi bersorak gembira, sementara Nisa diam. Gadis itu masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ka'bah yang megah, tapi di sekelilingnya penuh bayangan hitam melingkar, menatapnya tanpa wajah. Ia tak berani bercerita pada siapapun, bahkan pada ibunya. Menjelang siang, kabar rencana haji Harun sampai ke telinga Ustaz Karim, seorang tokoh agama di desa itu. Ia datang sore itu, menemuinya dengan wajah tenang namun khawatir. "Harun, aku dengar kau hendak berhaji. Itu niat yang baik," ucapnya perlahan. "Tentu, Ustaz. Bukankah itu kewajiban bagi yang mampu?" sahut Harun dengan nada tinggi, dada membusung. Ustaz Karim menatapnya tajam, seolah mencoba menembus lapisan keangkuhan di dada Harun. "Benar. Tapi, apakah kau yakin rezeki yang kau pakai ini bersih?" Pertanyaan itu membuat suasana berubah dingin. Siti yang duduk di pojok ruang tamu menatap mereka cemas. Harun tertawa sinis. "Rezeki tetap rezeki, Ustaz. Aku kerja keras, angkotku jalan tiap hari. Kenapa kau malah curiga?" "Aku hanya mengingatkan," jawab Ustaz Karim tenang. "Kadang, rezeki dari jalan gelap tampak manis, tapi ujungnya pahit. Kau lebih tahu apa yang pernah kau lakukan, Harun." Seketika, wajah Harun memerah. "Jangan sok suci, Ustaz. Kau iri karena tak mampu seperti aku. Orang-orang sudah hormat padaku. Sekarang kau mau menuduhku macam-macam." Suaranya menggema di ruang tamu, membuat Siti menutup mulut menahan isak. Ustaz Karim berdiri perlahan. "Aku tidak iri, Harun. Aku hanya takut. Setan tidak pernah memberi gratis. Ia selalu menagih pada waktu yang tak kita duga." Ia lalu pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Malamnya, rumah Harun terasa berat. Siti berdoa lama di ruang solat kecil mereka. Hatinya bimbang antara bahagia dan takut. Ia tahu uang untuk berhaji itu berasal dari sumber yang kotor, tapi ia juga percaya Tuhan Maha Pengampun. Mungkin, kalau kita sungguh-sungguh di sana, Allah akan buka jalan tobat untuk kita, bisiknya dalam doa. Harun, di sisi lain, masih memikirkan kata-kata ustaz itu. Ia berbaring di kursi panjang, memandangi langit-langit rumahnya yang temaram. Angin malam berhembus pelan, membuat gorden bergoyang. Lalu, ting-inging, suara logam kecil jatuh dari arah ruang tengah. Ia bangkit, mengira Nisa menjatuhkan sesuatu. Tapi ketika ia keluar, tak ada siapapun. Di lantai marmer, tampak satu kan logam tua, kusam, berwarna kehitaman. Ia memungutnya, tapi ken itu dingin seperti es. Tiba-tiba terdengar lagi suara logam bergulir dari arah dapur. Ting-ding-ding. Koin ken lain muncul dari bawah meja, bergulir perlahan, seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Jumlahnya makin banyak. Harun terpaku. Siti keluar dari kamar, wajahnya pucat. "Bang, itu apa?" Harun menatap ken itu. Semuanya berhenti tepat di depan kakinya, membentuk lingkaran kecil. Ia menelan ludah, tubuhnya bergetar. Dalam keheningan, terdengar bisikan lirih dari arah belakang rumah. "Kau sudah kaya, tapi belum menepati janji." Harun memutar tubuhnya, tapi yang terlihat hanya bayangan dirinya sendiri di kaca lemari. Namun bayangan itu tersenyum lebar, padahal ia tidak. Malam itu, Harun tak bisa tidur. Ia memandangi koper kosong yang disiapkan untuk keberangkatan haji. Di benaknya terngiang ucapan Ustaz Karim, "Setan selalu menagih pada waktu yang tak kita duga." Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Siti yang terlelap tiba-tiba terbangun karena suara samar. Kain jatuh lagi, tepat di ambang pintu mereka. Ketika ia bangkit, kain itu masih berputar di lantai, berkilat aneh dalam cahaya lampu redup. Dan dari ujung lorong, terdengar bisikan rendah, "Pergi sebelum terlambat."
Hujan turun tanpa henti sejak sore. Angin berdesir kencang, membuat tirai di ruang tamu terus berkibar meski semua jendela telah tertutup rapat. Rumah Harun tenggelam dalam cahaya temaram dari lampu yang sesekali berkedip. Besok pagi mereka akan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun malam itu, suasana rumah justru terasa seperti menahan sesuatu yang berat, seakan seluruh udara enggan beranjak. Raffi sedang membereskan koper di kamarnya. Suara hujan di atap terdengar seperti langkah-langkah kecil yang berlarian. Ia membuka koper besar berwarna hitam, memeriksa kembali pakaian Iram yang dilipat Siti. Namun ketika tangannya menyentuh dasar koper, tiba-tiba terasa lembab dan dingin. Ia menarik tangan cepat-cepat, lalu menatap ke dalam. Sekilas, di antara lipatan kain putih, ia melihat sesuatu, seperti wajah gelap dengan mata merah samar menatap balik ke arahnya. Ah, mungkin bayangan, gumamnya, berusaha menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi jantungnya berdetak cepat. Ia menutup koper itu tergesa, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu kamar. Suara hujan di luar terdengar makin keras, seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk dinding rumah dengan jari panjang. Di kamar sebelah, Siti sedang membaca doa. Ia ingin menenangkan hatinya sebelum keberangkatan besok. Namun setiap kali ia mulai membaca ayat suci, lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Nafasnya mulai tak teratur. Ia menatap ke arah cermin di meja rias, dan untuk sesaat, pantulan wajahnya tampak berbeda. Bibirnya tersenyum padahal ia tidak. Ia beristighfar lirih, menunduk, lalu mengambil air wudhu. Saat berjalan ke kamar mandi, ia melewati ruang tengah. Dari arah plafon, terdengar suara langkah pelan. Ia mendongak, tapi tak melihat apa-apa. Hanya bunyi dut-dut-dut pelan, seperti sesuatu merayap di atas genteng. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat turun dari lemari. Bulunya basah kuyup, matanya berkilat dalam cahaya lampu yang redup. Kucing itu menatap Siti lama sekali sebelum berjalan ke arah pintu belakang. Pintu itu seharusnya terkunci. Tapi begitu kucing itu mendekat, tengselnya berdecit terbuka sendiri. Kucing itu keluar, lalu lenyap di kegelapan malam. Siti menatapnya pergi dengan perasaan dingin menjalar ke tulang. Harun masih terjaga di ruang tamu. Di depannya, koper besar telah rapi berjejer. 4 koper, 1 untuk tiap anggota keluarga. Di antara suara hujan, ia mendengar sesuatu yang aneh, getaran halus di bawah lantai rumah. Awalnya seperti gemuruh jauh, tapi makin lama terasa semakin nyata. Gelas di meja bergoyang pelan. Harun berdiri, mencoba memastikan itu bukan halusinasi. Ia menunduk, menyentuh lantai. Hangat, tanah bergetar, bisiknya. Dari luar, petir menyambar. Cahaya kilat memantulkan bayangannya di jendela. Tapi di pantulan itu, ia tidak sendirian. Ada sosok tinggi hitam berdiri di belakangnya. Tanpa wajah, hanya siluet pekat dengan tangan panjang menyentuh bahunya. Harun berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan menutup pandangan. Tapi di tengah kegelapan, ia sempat melihat sesuatu di halaman. Seseorang berdiri tegak di bawah pohon mangga, mengenakan pakaian putih lusuh, wajahnya menunduk. Harun terpaku. Dalam kilat berikutnya, sosok itu lenyap. Ia berjalan ke kamar, tapi setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan gerakannya. Di lorong, ia mendengar suara Nisa berbisik di dalam kamar, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Ia membuka pintu perlahan. Nisa duduk di lantai, menatap kaca jendela. "Ayah, tadi ada yang panggil aku dari luar. Katanya mau ikut naik haji juga." Harun menatap putrinya dengan cemas. "Siapa yang bilang begitu?" Nisa menunjuk ke jendela. "Dia, perempuan yang pakai kerudung hitam." Harun langsung menutup tirai dengan kasar, memeluk Nisa dan menenangkan anaknya yang mulai menangis. Tapi dalam hatinya, ia tahu nama itu, kerudung hitam. Sosok itu sudah lama mengikuti mereka. Siti datang tergesa dari dapur. "Bang, apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa," jawab Harun cepat, meski suaranya bergetar. Ia menyuruh semua kembali tidur.
Tapi tak seorang pun benar-benar bisa memejamkan mata malam itu. Waktu berjalan lambat. Hujan belum juga reda. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Harun kembali ke ruang tamu. Lampu-lampu bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Dari bawah lantai terdengar suara gemuruh seperti sesuatu yang bergerak pelan, berat, dan berputar. Tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah gelap total. Harun berdiri di tengah ruang tamu, hanya ditemani bunyi hujan dan degup jantungnya sendiri. Lalu, di tengah kegelapan itu, suara azan terdengar pelan dari arah luar rumah. Bukan azan subuh, terlalu dini untuk itu. Suaranya berat, serak, dan tidak berirama seperti azan manusia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema pelan di antara angin, kadang seolah datang dari jauh, kadang terasa di dekat telinga. Harun merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap pintu rumah yang perlahan bergetar, seolah ada sesuatu di baliknya. Siti muncul dari kamar dengan mata lelah, membawa Nisa yang memeluk boneka. Raffi berdiri di belakang mereka, wajahnya pucat. Mereka semua mendengar suara itu. Azan samar yang terdengar indah tapi sekaligus mengerikan, seolah datang dari tempat di antara dunia dan akhirat. Ketika azan itu berhenti, hanya hujan yang tersisa. Harun menatap koper di lantai. Salah satunya terbuka sedikit, dan dari dalam mengalir air hitam pekat yang menetes ke ubin. Ia mundur perlahan, menatap ke arah keluarganya, dan berbisik pelan, hampir tak terdengar. Besok, kita tetap berangkat. Malam di Mekah terasa berbeda. Udara hangat, langit bersih tanpa awan, dan suara lantunan doa mengalun dari segala arah. Dari jendela kamar hotel yang menghadap ke arah Masjidil Haram, Harun menatap Ka'bah yang berkilau diterangi cahaya putih. Ia menarik napas panjang, seolah ingin memastikan dirinya benar-benar telah sampai di tanah suci. Namun entah mengapa, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ada bayangan samar di ujung pandangan, seperti sesuatu yang terus mengikutinya sejak di rumah. Siti masih berbaring di ranjang, menahan nyeri di kepala. Sudah 3 hari ia merasa pusing tanpa sebab. Dokter rombongan menyebutnya kelelahan, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah hitam tanpa mata, wajah yang pernah muncul dalam mimpi Raffi sebelum keberangkatan. "Bang, aku sudah minum obat, tapi kepala ini seperti ditarik-tarik," bisiknya. Harun memegang tangan istrinya, dingin dan lembab. "Sabar, Ti. Kita sudah sampai di tempat yang paling suci. Semua gangguan akan hilang." Namun kata-kata itu terasa hampa bahkan di telinganya sendiri. Pagi hari, mereka berangkat bersama rombongan menuju Masjidil Haram. Langkah mereka menyusuri jalan batu yang dipenuhi jamaah dari berbagai negara. Setiap wajah tampak khusyuk, setiap suara menyebut nama Allah. Tapi di tengah lautan manusia itu, Harun merasa seperti berjalan di antara 2 dunia. Satu dunia penuh cahaya, satu lagi di bawah bayang yang menempel di tumitnya. Saat tawaf di sekitar Ka'bah, udara terasa berat. Raffi menggandeng Nisa di sisi kanan, sementara Harun dan Siti di sisi kiri. Ribuan orang berputar bersama, tapi langkah mereka terasa terpisah. Ketika Harun melewati sudut Hajar Aswad, telinganya menangkap bisikan, pelan, halus, tapi jelas. "Kau kira bisa lepas dariku di sini?" Ia terhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapapun yang menatapnya. Jamaah terus bergerak, melantunkan doa. Tapi bisikan itu muncul lagi, kini di dekat telinganya. Bahkan di tempat paling suci, bayanganmu tetap menempel di kaki. Harun menunduk. Di lantai marmer putih, bayangannya tampak aneh. Terlalu panjang, terlalu hitam. Saat ia melangkah, bayangan itu seolah bergerak lebih dulu, seperti makhluk lain yang memimpin langkahnya. Ia cepat-cepat mempercepat tawaf, bibirnya bergetar membaca istighfar. Siti yang berjalan di belakangnya mulai merasa dadanya sesat. Di antara gema doa dan seruan takbir, ia mendengar suara lain, suara perempuan berbisik dari arah sumur Zamzam. "Air ini bukan untukmu. Kau membawa sesuatu dari tanah yang najis." Siti memegangi kepala, tubuhnya oleng. Raffi dan Nisa menahan ibunya. Beberapa jamaah menatap cemas.
Harun mendekat, menuntun istrinya ke tepi masjid. Minum sedikit, istighfar, ucapnya sambil menahan rasa takut yang mulai tumbuh. Siti meneguk air Zam-Zam, tapi begitu air itu menyentuh bibirnya, matanya terbelalak. Air itu terasa asin. Malam harinya, mereka kembali ke hotel. Siti terbaring dengan wajah pucat, sementara Harun dan Raffi duduk di kursi, saling diam. Dari luar jendela, suara adzan Isya terdengar lembut, namun di sela-selanya seperti ada gema samar yang tidak semestinya, seperti suara dari dasar sumur. Raffi membuka dompetnya, berniat mengambil uang rial yang disiapkan untuk membeli oleh-oleh. Namun saat membuka bagian dalam, ia tertegun. Di sana, di antara lipatan uang, ada noda merah gelap. Ia mengeluarkan selembar uang yang lengket di ujungnya. Bukan tinta, itu darah. Kering, namun masih berbau besi. Yah, suaranya nyaris tak terdengar. Harun menoleh, lalu menatap dompet itu. Raut wajahnya menegang. Ia tahu itu dompet yang sama, yang sempat terjatuh di rumah malam sebelum berangkat, lalu ditemukan kembali di depan pintu tanpa tahu siapa yang menaruhnya. Mereka berdua diam. Siti menggigil dalam tidurnya. Keringat dingin menetes dari pelipis. Dari balik tirai jendela, bayangan panjang bergerak, seperti seseorang berdiri di luar kaca, padahal kamar mereka berada di lantai 7. Raffi perlahan menutup dompet, lalu meletakkannya di atas meja. Kenapa kita merasa seperti tidak diterima di sini? Yah. Harun menatap Ka'bah di kejauhan, matanya berkaca. Karena mungkin ada sesuatu dari rumah yang ikut bersama kita. Malam semakin larut. Lampu kamar meredup perlahan. Di seberang jalan, suara jamaah membaca doa tahlil bergema. Tapi anehnya setiap kali doa, La ilaha illallah, terucap, lampu kamar mereka berkedip seolah menolak. Siti terbangun tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Bang, aku mimpi Ka'bah retak. Dari dalamnya keluar air hitam, dan ada wajah kita di permukaannya. Harun memeluk istrinya erat, berusaha menenangkan, tapi dalam hati ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Menjelang subuh, mereka kembali ke masjid. Udara dingin, langit Mekah berwarna keabu-abuan. Mereka berdoa di bawah langit yang masih gelap, sujud lama sekali. Tapi entah mengapa, doa mereka terasa berat, seolah tidak naik ke atas. Siti menunduk lebih dalam, bibirnya bergetar membaca istighfar. Tapi setiap kali lidahnya menyebut nama Allah, ada bisikan lain menyusul, halus, namun menusuk. Doamu takkan sampai. Kau sudah membawa janji lain. Harun menatap istrinya. Air mata jatuh tanpa suara. Di sekeliling mereka, jamaah lain tenggelam dalam doa. Tapi di tengah lautan cahaya itu, keluarga kecil itu terasa sendirian, seperti berdiri di antara dua dunia, terpisah oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan ketika adzan subuh berkumandang, gema itu tak terdengar jernih bagi mereka. Suaranya pecah, bergema aneh, seolah datang dari langit yang retak. Harun memejamkan mata, dan dalam hati ia berdoa pelan. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan kami. Tapi jika ini balasan, ampuni kami. Namun di antara bisikan angin Mekah, hanya keheningan yang menjawab. Doa mereka terasa menggantung di udara, tak sampai ke langit. Malam itu udara di Mekah terasa berat. Langit cerah tanpa awan, tapi hawa di kamar hotel keluarga Harun seolah tertutup sesuatu yang tak terlihat. Siti duduk di tepi ranjang sambil memegang tasbih, membaca istighfar lirih. Nisa sudah tertidur di sisi lain, namun tubuhnya menggigil di bawah selimut meski pendingin kamar dimatikan. Harun berdiri di depan jendela, menatap Ka'bah dari kejauhan. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang di bumi, tapi pikirannya tidak tenang. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering mendengar bisikan ketika berdoa, suara samar yang berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Namun malam itu, bukan Harun yang diganggu lebih dulu, melainkan Raffi. Dari kamar mandi terdengar suara benda jatuh keras. Harun berbalik, Siti menjerit kecil. Raffi, panggilnya sambil berlari ke arah pintu. Saat dibuka, Raffi berdiri di depan cermin. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kehilangan darah.
Matanya menatap bayangannya sendiri, tapi bibirnya bergerak cepat, melafalkan sesuatu dalam bahasa yang asing, serak, dan tidak manusiawi. Raffi. Harun mengguncang bahunya. Namun anak muda itu tak bereaksi. Suaranya malah makin keras. Al-Kamru Farajna Farajna. Siti menjerit, menutup telinga, sementara Harun menampar pipi anaknya. Raffi mendengus keras seperti binatang, lalu tubuhnya jatuh tersungkur. Saat Harun menunduk hendak menolong, tangan Raffi mencengkeram pergelangan tangannya kuat sekali, jauh lebih kuat dari tenaga seorang manusia biasa. Matanya menatap lurus, bola matanya menghitam tanpa putih. Harun terpaku. Siti menangis ketakutan, menekan dada sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Suara bacaan itu seperti menambah gaduh suasana. Lampu kamar berkedip cepat. Dari pojok ruangan, tirai jendela bergerak meski tak ada angin. Harun segera keluar memanggil bantuan. Beberapa jamaah dari kamar sebelah berdatangan, termasuk seorang ustaz rombongan, Ustaz Maulana, lelaki berumur 50-an dengan wajah teduh namun tatapan tajam. "Apa yang terjadi?" tanyanya cepat. "Anak saya, dia seperti bukan dirinya sendiri," ujar Harun terbata. Ustaz Maulana masuk ke kamar, menatap Raffi yang kini duduk bersila di lantai dengan kepala tertunduk. Dari bibirnya keluar desisan pelan. Ustaz itu mendekat perlahan, lalu membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dengan nada tegas. Saat ayat itu dibaca, tubuh Raffi menegang. Ia mengangkat kepala, menatap ustaz itu dengan senyum miring. "Dia sudah milik kami," ucapnya dalam suara yang bukan suaranya sendiri, berat, serak, dan dalam. Siti menutup wajahnya, menangis. Nisa terbangun, berteriak ketakutan. Harun berdiri kaku, wajahnya pucat. Ustaz Maulana melanjutkan bacaan dengan suara lebih keras. Kini membaca ayat dari surah Al-Mu'minun. Suasana kamar terasa semakin dingin. Dari dinding pojok kamar, muncul bayangan panjang, seolah ada seseorang berdiri di sana, tapi tanpa bentuk jelas. Lampu kembali berkedip, lalu mati. Seketika ruangan hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Dalam remang itu, bayangan itu bergerak, melesat cepat ke arah Raffi dan lenyap seolah masuk ke tubuhnya. Anak muda itu menjerit keras, tubuhnya terangkat sedikit lalu terjatuh. Ustaz Maulana menekan dadanya, terus melantunkan doa. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Raffi akhirnya terkulai lemas. Matanya perlahan kembali normal, napasnya tersengal. Sudah keluar," ucap Ustaz Maulana sambil menghela napas panjang. Siti menubruk anaknya, memeluk erat sambil menangis. Harun hanya duduk di lantai, wajahnya kosong, tangannya gemetar. Ustaz Maulana menatap Harun lama. "Pak Harun, ada sesuatu yang ikut bersama keluarga Bapak ke sini. Sesuatu yang tidak seharusnya melewati batas tanah haram." Harun menelan ludah. "Maksud Ustaz? Saya tidak tahu apa yang telah Bapak lakukan, tapi makhluk itu tidak datang tanpa sebab. Ia terikat pada sesuatu, harta, darah, atau janji." Kata darah membuat Harun menunduk. Ingatannya melayang pada malam ritual bersama Rojali, darah kambing yang menetes di tanah, dan bisikan yang menjanjikan keberkahan dari bawah bumi. "Ustaz, apakah itu bisa dibersihkan?" tanya Siti dengan suara parau. Ustaz Maulana menatapnya penuh iba. "Segala dosa bisa diampuni jika benar-benar tobat, tapi beban yang dibawa dari jalan gelap tidak hilang hanya karena pergi jauh. Bapak harus lepaskan ikatannya." Harun tak menjawab. Di wajahnya tergambar rasa takut bercampur penyesalan, tapi juga gengsi. Ia masih belum berani mengaku, bahkan di hadapan ustaz itu. Setelah doa panjang dibacakan, suasana kamar kembali tenang. Angin malam berhenti berdesir, dan lampu kembali menyala normal. Namun keheningan itu tidak membawa damai. Semua orang di kamar tahu, sesuatu masih mengintai. Sebelum pergi, Ustaz Maulana menatap Harun sekali lagi. "Ingat, Pak Harun, tidak ada tempat yang lebih suci dari Mekah. Jika di sini saja mereka masih bisa mendekat, berarti mereka punya hak atas Bapak. Pikirkanlah baik-baik apa yang pernah dijanjikan." Harun terdiam lama setelah ustaz itu keluar. Raffi masih lemah,
Siti menatapnya tanpa bicara. Di luar jendela, Ka'bah tampak berkilau tenang. Tapi di pantulan kaca, Harun melihat sesuatu yang lain. Bayangan hitam berdiri di belakangnya, tersenyum sama. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Belum saatnya aku mengaku, belum. Namun jauh di dasar hatinya, ia tahu, ia tak bisa lagi berpura-pura. Tanah suci telah menyingkap dosa yang ia sembunyikan. 2 minggu setelah kembali dari tanah suci, rumah Harun tak pernah seramai itu. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Haji Harun dan keluarga," terbentang di depan rumah. Warga berdatangan membawa makanan, bunga, dan ucapan selamat. Harun duduk di kursi rotan, mengenakan peci putih dan baju koko bersih. Senyumnya tampak ramah, namun di balik mata itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah sebagian dirinya tertinggal di Mekah. Siti berdiri di sampingnya, wajahnya tampak letih tapi tetap sopan menyambut tamu. Nisa menyiapkan teh, sementara Raffi sibuk membagikan kurma dan air zam-zam. Semua tampak normal, terlalu normal, sampai-sampai terasa aneh. "Masya Allah, sekarang sudah jadi Haji Harun," kata Pak RT sambil menepuk bahu Harun. "Semoga usahanya makin lancar, makin banyak berkah." Harun tertawa kecil. "Amin, Pak. Doakan saja begitu." Tapi saat ia mengucapkannya, bulu kuduknya meremang. Kata berkah seperti menggema di kepalanya, memantul dari suara yang bukan manusia. Suara yang ia dengar di Ka'bah, berbisik dalam bahasa asing yang tak bisa ia lupakan. Siti melirik suaminya. "Abang kenapa?" "Enggak apa-apa," jawabnya cepat. Tapi keringat di pelipisnya menetes meski sore itu angin berhembus sejuk. Setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Harun masuk ke kamar. Ia membuka lemari tempat menyimpan amplop hasil pemberian warga, uang sedekah, hadiah, dan titipan. Namun begitu amplop-amplop itu dibuka, sesuatu membuatnya tertegun. Uang di dalamnya lembab, seolah baru direndam air. Ia mengangkat selembar, menatap basah yang menempel di jaringnya. Ada aroma logam tajam seperti besi berkarat. Siti yang baru masuk ke kamar ikut mendekat. "Kod uangnya?" Harun buru-buru menutup lemari. "Mungkin udara lembab," katanya. Tapi mereka berdua tahu, udara siang itu kering, dan tak ada alasan uang bisa basah dengan bau seperti itu. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Rumah mereka senyap, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing di kejauhan. Nisa sudah tidur lebih dulu. Raffi duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel tanpa fokus. Harun membaca koran, namun pikirannya melayang. Tepat menjelang tengah malam, suara tok, 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 terdengar dari bawah lantai ruang tamu. Pelan tapi teratur, seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah. Raffi menegakkan badan. "Yah, dengar gak?" Harun menurunkan koran, matanya menatap ke arah lantai kayu. Suara itu berhenti, hening sejenak. Lalu muncul lagi, kali ini lebih keras. "Tot, tot, tot." Siti keluar dari kamar, wajahnya tegang. "Itu suara apa, Bang?" Harun mencoba tersenyum menenangkan. "Paling tikus." Tapi mereka semua tahu, suara itu bukan dari binatang. Suara itu berat, seperti benda keras menghantam kayu dari bawah. Raffi berjongkok, menempelkan telinganya di lantai. Seketika tubuhnya kaku. "Yah, kayak ada yang nyebut nama Abah." Siti menutup mulut, menahan napas. Harun berdiri, dadanya terasa berat. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi di saat yang sama, telinganya menangkap sesuatu. Suara berbisik pelan dari bawah lantai. "Haji Harun, janji belum lunas." Lampu ruang tamu bergetar, lalu redup. Angin dingin mengalir dari arah dapur, membuat tirai bergoyang. Harun menatap lantai itu lama, lalu berjalan cepat ke kamar. Ia menutup pintu, wajahnya pucat. Siti mengikutinya. "Abang dengar juga, kan?" "Sudahlah, Ti, jangan bahas. Nanti anak-anak tambah takut." "Tapi, Bang, ini bukan mimpi. Dari dulu rumah ini tenang. Sejak pulang dari haji, semua berubah." Harun duduk di tepi ranjang,
menatap tangan yang dulu memegang darah kambing di malam ritual. "Mungkin cuma perasaan kita," ucapnya pelan, tapi suaranya sendiri bergetar. Menjelang dini hari, Siti belum juga bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, mendengar suara detik jam yang seolah berjalan terlalu lambat. Saat matanya hampir terpejam, terdengar langkah berat dari halaman depan. Dut, dut, dut. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Dari balik tirai, ia melihat sosok berdiri di tengah halaman. Sosok laki-laki dengan peci putih, berbaju koko. Dari bentuk tubuhnya, Siti tahu itu mirip sekali dengan Harun. Tapi Harun sedang tidur di sampingnya. Siti menatap lebih lama. Sosok itu memandang ke arah rumah, lalu menunduk perlahan, seolah berdoa. Namun tak lama kemudian, wajahnya mendongak ke arah jendela, menatap langsung ke mata Siti. Dan saat itu, cahaya bulan menyingkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Wajah itu adalah wajah Harun, tapi matanya kosong, hitam sepenuhnya. Siti mundur, menahan jeritan. Sosok di luar itu memudar perlahan, seperti asap tertiup angin, lalu lenyap. Keesokan paginya, Siti duduk diam di ruang makan. Tatapannya kosong ke arah lantai. Raffi dan Nisa makan tanpa bicara. Harun keluar dari kamar dengan wajah lelah. "Ada apa?" tanyanya. Siti tak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Bang, rumah ini bukan cuma kita yang tinggal di sini sekarang." Harun menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah. Karena malam tadi, di antara mimpi dan sadar, ia sempat melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di pojok kamar, memandangnya tidur sambil tersenyum. Pagi itu terminal tampak berbeda. Biasanya, deretan angkot milik Harun selalu paling ramai diserbu penumpang. Tapi hari itu, dari 8 unit yang berjejer di tepi jalur, hanya 2 yang berjalan. Sisanya kosong, pintu terbuka, kursi berdebu, dan sopir duduk bengong sambil merokok. Harun datang dengan wajah tegang. Ia menatap ke arah barisan angkotnya, lalu ke arah jalan yang lengang. "Kok sepi begini?" tanyanya dengan nada tinggi. Sopir tua bernama Roni menunduk. "Gak tahu, Pak. Penumpang pada bilang gak mau naik. Katanya bau amis di dalam mobil." "Bau amis?" Harun mendengus. "Angkot, ya pasti bau solar." Namun sebelum ia sempat bicara lebih lanjut, dari ujung jalan, satu penumpang turun tergesa dari angkot yang baru datang. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia menatap sopirnya dengan tatapan bingung. "Saya tadi duduk sendiri di kursi belakang, tapi pas nengok di kaca, ada perempuan duduk di samping saya." Semua orang menoleh. Sopirnya, si Bima, langsung keluar dari mobil tanpa bicara. Ia menatap ke dalam angkotnya, lalu memukul kap mesin. "Demi Allah, tadi kaca spion gue ngeliat juga. Rambut panjang, duduk diam, tapi bayangan dia gak ada di kursi belakang." Suasana terminal mendadak senyap. Angin kering berhembus, membawa debu dan bau oli. Harun menatap semua orang satu persatu, lalu berkata keras, "Kalian jangan ngawur. Jangan bikin cerita aneh-aneh. Kalau angkot sepi, cari penumpang, jangan cari alasan." Namun dalam hati, ada rasa dingin merayap pelan. Karena semalam, ia sendiri sempat mendengar suara langkah kaki di garasi, padahal semua pintu sudah terkunci. Menjelang sore, Harun memeriksa satu persatu angkotnya. Beberapa sopir mengeluh mesin sering mati mendadak di tengah jalan. Salah satunya, sopir muda bernama Wawan, bahkan menolak kerja lagi. "Pak, maaf, saya berhenti aja. Tadi di perjalanan, kaca spion nunjukin penumpang penuh. Tapi waktu saya nengok ke belakang, kursi kosong semua." Harun menatap tajam. "Kamu ngaco." "Demi Allah, Pak, saya dengar mereka bisik-bisik, kayak ngomong dalam bahasa yang gak saya ngerti. Pas berhenti di lampu merah, tiba-tiba kaca depan retak sendiri." Wawan menyerahkan kunci dan pergi tergesa, meninggalkan Harun berdiri sendiri di tengah garasi yang sepi. Menjelang malam, Harun kembali ke rumah dengan wajah kusut. Siti menyambutnya di ruang tamu. "Kenapa, Bang?" "Angkot sepi, Ti. Sopir pada ngomong aneh-aneh. Katanya diganggu."
Siti menatapnya dengan mata cemas. Aku udah bilang, Bang, semenjak uang itu disimpan di rumah, semua berubah. Harun tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar dan membuka lemari, memeriksa tumpukan uang di dalam tas hitam. Beberapa lembar masih lembab seperti sebelumnya, tapi kini warnanya mulai kusam, sebagian seperti berjamur. Ia meremas satu ikat uang itu dengan marah. Mana mungkin uang bisa bikin semua ini, katanya dalam hati. Tapi tiba-tiba, dari sela lipatan uang, menetes cairan merah gelap ke lantai. Harun mundur spontan. Siti yang datang dari belakang ikut terkejut. Bang, itu darah. Belum sempat Harun menjawab, terdengar suara keras dari luar rumah. Raffi masuk tergesa, wajahnya pucat dan penuh keringat. Ya, kaca spion angkot retak semua. Tadi waktu aku bantu sopir ngelap, aku lihat bayangan orang duduk di belakang mobil, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Harun memukul meja. Sudah, jangan bawa-bawa cerita begitu. Ini cuma ujian. Namun kata-katanya tidak mampu menutupi ketakutan di matanya. Malam semakin larut. Hujan rintik turun perlahan. Nisa menggigil di tempat tidur. Keningnya panas. Siti menempelkan kain basah di dahi putrinya. Bang, Nisa demam tinggi. Harun mendekat. Sudah aku beliin obat. Tapi Nisa tiba-tiba menggeliat, matanya setengah terbuka. Panas-panas, di bawah rumah panas. Siti menatap suaminya dengan ngeri. Bang, dia ngomong apa? Nisa terus mengulang dengan suara parah. Panas di bawah rumah, tak ada api. Siti menahan tangis, sementara Harun berdiri terpaku. Ingatannya melayang ke suara ketukan di bawah lantai beberapa malam lalu. Ia menelan ludah, dadanya terasa berat. Malam itu mereka hampir tak tidur. Suara hujan menetes di atap seperti langkah kaki. Kadang terdengar suara besi beradu dari arah garasi. Ketika Harun memberanikan diri keluar untuk memeriksa, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kaca depan salah satu angkot, tergambar bekas tangan hitam, panjang dan tipis, seperti terbakar dari dalam kaca. Harun mundur, napasnya memburu. Ia menatap refleksi wajahnya sendiri di kaca. Namun bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Wajah di kaca itu tersenyum. Harun menjatuhkan senter, lalu lari masuk ke rumah. Siti menyambutnya di pintu, wajah panik. Bang, Nisa makin panas. Suhunya hampir 40. Harun memeluk istrinya, tapi matanya menatap ke arah lantai ruang tamu yang basah oleh tetesan air hujan yang entah dari mana. Di antara genangan itu, muncul gelembung kecil. Lalu suara samar terdengar. Janji belum ditepati, Haji Harun. Harun menutup telinga, tapi suara itu tetap ada di kepalanya. Dan malam itu, terminal tempat angkot-angkotnya biasa parkir benar-benar kosong. Tidak ada sopir, tidak ada penumpang, hanya suara mesin satu mobil yang menyala sendiri di tengah kabut tipis, seolah menunggu tuannya datang untuk menagih sesuatu yang dulu dijanjikan. Rumah baru itu berdiri megah di ujung perumahan elit yang baru dibangun setengah jadi. Dindingnya berwarna putih gading, lantai marmer mengilap, dan halaman luas dengan air mancur kecil di depan. Tapi sejak hari pertama mereka menempati rumah itu, Siti tidak pernah merasa nyaman. Kenapa rasanya pengap? Yah, Bang, katanya sore itu sambil membuka jendela ruang tamu. Harun duduk di kursi empuk, membaca koran. Mungkin belum terbiasa. Namanya juga rumah baru. Namun yang membuat Siti heran, udara di dalam rumah selalu lembab, bahkan ketika matahari terik. Aroma aneh seperti besi karatan sering muncul dari arah dapur. Ia sudah berkali-kali memanggil tukang servis, tapi tak ada yang menemukan sumbernya. Malam tiba dengan sunyi yang ganjil. Lampu gantung kristal di ruang tengah memantulkan cahaya keemasan yang indah, tapi keindahan itu justru terasa dingin. Jam dinding berdetak lambat. Di luar, angin berdesir menembus sela kaca jendela, membawa bisikan samar. Siti yang sedang membereskan ruang makan tiba-tiba berhenti. Dari lantai 2 terdengar suara langkah kaki. Langkah pelan, lalu berhenti. Lalu berjalan lagi. Raffi, itu kamu di atas? Teriak Siti dari bawah tangga. Tidak ada jawaban. Ia naik perlahan,
menahan napas. Lorong di lantai 2 panjang dan remang. Semua pintu kamar tertutup. Saat ia melangkah, papan lantai berderit pelan. Tapi suara langkah di ujung lorong terus terdengar, seolah ada seseorang berjalan menjauh darinya. Ketika sampai di ujung lorong, hanya ada cermin besar menempel di dinding. Siti menatap pantulannya. Di balik bayangan dirinya, seperti ada sosok hitam berdiri jauh di belakang, di tangga bawah. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Siti turun terburu-buru, wajahnya pucat. Di ruang tamu, Harun masih di kursi, tapi wajahnya tampak gelisah. "Kamu kenapa?" "Saya dengar ada yang jalan di atas, Bang." Harun berdiri, mencoba bersikap tegas. "Sudah, Ti. Jangan mikir aneh-aneh. Rumah besar, pasti banyak bunyi." Namun matanya sempat melirik ke arah tangga. Entah mengapa, ia pun merasa seperti ada yang mengamati dari lantai 2. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah semakin berat. Raffi, yang biasanya ceria, kini lebih sering diam di kamar. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ia jarang makan dan sulit tidur. Siti mencoba berbicara. "Raf, kamu kenapa, Nah?" Anaknya hanya menggeleng. "Gak bisa tidur, Bu. Kalau malam, kayak ada yang manggil dari dapur." "Manggil gimana?" "Pelan, tapi jelas. Suara perempuan, nyebut nama aku." Siti tertegun. "Kamu mimpi, kali?" Raffi menatap ibunya dengan mata merah. "Aku gak tidur, Bu. Aku dengar sambil melek. Suara itu bilang, 'Pulanglah.'" Siti memeluk anaknya, tapi di dadanya sendiri rasa takut mulai tumbuh. Malam berikutnya, hujan turun deras. Angin mengguncang pohon di halaman. Di dapur, lampu gantung berayun pelan. Siti yang sedang menyiapkan air hangat mendadak menoleh karena mendengar suara langkah kecil. "Nisa," panggilnya. Tak ada jawaban. Tapi di ujung ruangan, terlihat bayangan kecil berdiri di dekat kompor. Siti mendekat perlahan. "Nisa, sudah malam. Jangan main di dapur." Bayangan itu bergerak cepat dan menghilang di balik meja makan. Ketika Siti sampai di sana, tak ada siapapun. Namun panci besar di atas kompor bergoyang pelan, seperti baru saja disentuh. Siti beristighfar pelan. Ia menatap ke arah jendela, tapi kaca jendela berembun dari dalam, seolah ada seseorang yang menghembuskan napas dari baliknya. Pagi harinya, Nisa bercerita pada Raffi di ruang tamu. "Tadi malam aku lihat perempuan di dapur, Kat." "Perempuan?" Raffi menatap adiknya. Nisa mengangguk. Rambutnya panjang banget, mukanya gak kelihatan. Dia jongkok di samping panci, terus ngeliat ke arahku. Siti yang mendengar dari tangga langsung menutup mulut Nisa. "Sudah, jangan ngomong sembarangan." Tapi di hati, ia tahu anaknya tidak berbohong. Beberapa hari kemudian, Harun memutuskan memanggil Ustaz untuk memanjatkan doa di rumah. Ustaz tua itu datang sore hari, mengenakan jubah putih. Ia berjalan mengelilingi ruangan sambil membaca ayat pelan. "Rumah ini besar dan indah," katanya kemudian. "Tapi hawa di dalamnya berat sekali, Pak Harun. Seperti ada yang belum diterima di sini." Harun menatapnya bingung. "Maksudnya, Ustaz?" Ustaz hanya tersenyum tipis. "Kadang, tempat baru bisa menolak tuannya, kalau tuannya datang membawa sesuatu dari tempat lama." Kata-kata itu membuat Siti menunduk. Ia tahu maksudnya. Malam pun datang lagi. Semua penghuni rumah tidur lebih cepat, berharap bisa beristirahat. Tapi menjelang tengah malam, suara gemerincing terdengar dari dapur. Raffi yang terbangun pertama kali mendengarnya. Ia bangun pelan, berjalan keluar kamar. Dari tangga, ia bisa melihat dapur yang remang. Panci di atas meja bergetar pelan. Gelas-gelas di rak ikut bergemerincing, seperti digoyang oleh getaran halus yang tak terlihat. Raffi memanggil pelan, "Bu?" Tak ada jawaban. Tiba-tiba semua panci dan gelas itu bergerak bersamaan, bergetar makin keras hingga sebagian jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Siti keluar kamar sambil memeluk Nisa. Harun berlari ke dapur, tapi begitu sampai, semua benda itu berhenti seketika. Hening.
Hanya satu hal yang masih terdengar, suara napas berat dari arah bawah meja makan. Harun menunduk perlahan. Di sana, dalam kegelapan, tampak sesuatu seperti tangan hitam menjulur pelan, meraih kaki meja. Lampu gantung di atas kepala mereka berkedip cepat. Dan dari sudut ruangan, suara perempuan berbisik pelan, hampir seperti desahan angin. Kau pikir rumah baru bisa menyingkirkan kami, Harun? Malam itu udara di rumah Harun terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhenti bertiup, seolah seluruh dunia menahan napas. Lampu di ruang tengah berkelip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Raffi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Sudah beberapa hari ia murung. Tatapannya sering kosong, kadang berbicara sendiri dengan suara pelan yang tak bisa dimengerti. Siti memperhatikan dari dapur, hatinya gelisah. "Raffi," panggilnya lembut. Tak ada jawaban. Anaknya tetap diam, bibirnya bergerak-gerak seperti menggumam sesuatu. Siti mendekat, menepuk pundaknya pelan. "Nak, kamu kenapa?" Tiba-tiba Raffi menoleh cepat. Bola matanya hitam legam, pupilnya membesar seolah menelan seluruh warna di matanya. Suaranya berat, bukan seperti suaranya sendiri. "Majuna," katanya lirih. Siti mundur 2 langkah. "Kamu bilang apa?" Raffi menatap ibunya tajam. Suaranya berubah, parau, serak, seolah 2 suara berbicara bersamaan. "Majuna menunggumu, Harun." Siti menjerit. Harun yang sedang di kamar langsung keluar. "Ada apa ini?" Raffi berdiri perlahan, tubuhnya bergetar. "Kau berjanji pada Majuna, darah dan nama. Tapi kau bawa pulang hanya 2 kosong." Lampu di ruang tengah tiba-tiba padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total. Suara angin mengaum di luar, diikuti dentuman keras dari plafon, seperti seseorang berlari di atas langit-langit. "Raffi, istighfar, Nak," teriak Harun, mencoba mendekat. Namun langkahnya terhenti ketika semua pintu di rumah menutup dengan keras. "Bra!" Suaranya menggema, memantul ke setiap ruangan. Nisa menjerit dan lari ke kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat. Siti berusaha memeluk Raffi, tapi tubuh anak itu begitu panas. Ia meronta, menendang, lalu menjerit dengan suara bukan miliknya. "Majuna datang. Kalian tidak bisa sembunyi." Tawa melengking terdengar dari plafon, menggema di setiap sudut rumah. Suara itu tidak seperti manusia, terdengar panjang, bergetar, dan penuh ejekan. Harun mencari senter di meja, tangannya gemetar. "Ya Allah," gumamnya. Begitu cahaya senter menyala, sinarnya bergetar karena tangan Harun yang tak stabil. Ia menyorot ke arah langit-langit. Plafon bergoyang pelan. Dari sela-sela kayu, menetes cairan hitam pekat seperti darah yang sudah lama mengering. Siti menatap ke atas, mulutnya bergetar tanpa suara. "Bang, itu apa?" Belum sempat dijawab, Raffi menjerit keras. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh ke lantai dengan suara keras. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya kembali normal. Ia menangis sambil berbisik pelan. "Tolong aku, Bu, panas sekali." Siti memeluk anaknya erat. "Sabar, Nak. Sabar ya, Ibu di sini." Namun pelukannya terlepas ketika tiba-tiba Raffi menegang. Seluruh tubuhnya kaku. Cahaya senter padam lagi. Gelap total. Dalam gelap itu, hanya terdengar satu hal. Suara langkah pelan di sekitar mereka. Langkah yang tak memiliki arah, tapi jelas bukan langkah manusia. Kadang terdengar di dapur, lalu di ruang tamu, lalu seperti berputar mengelilingi mereka. Harun menatap ke segala arah, berusaha menahan napas. "Siapapun kau, jangan ganggu anakku." Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah tepat di atas kepala mereka. "Hahaha, Majuna tak butuh anakmu, Harun. Majuna datang menagih janji." Harun menutup telinga, berteriak, "Cukup. Aku sudah berhenti. Aku sudah bertobat." Namun tiba-tiba, seluruh kaca jendela di rumah itu bergetar keras, menimbulkan suara terer-terer seperti akan pecah. Angin berhembus dari arah dapur, padahal semua pintu tertutup.
Siti mencoba menyeret Raffi ke kamar, tapi anak itu kembali menjerit keras, lebih nyaring dari sebelumnya. Tubuhnya bergetar hebat, lalu diam. Suara hujan di luar semakin deras. Petir menyambar, dan dalam sekejap cahaya kilat, Siti melihat sesuatu di pojok ruangan. Sosok tinggi, hitam, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, dan dari punggungnya keluar asap hitam tipis. Kilatan petir berikutnya membuat sosok itu menghilang. Tapi aroma besi dan darah tertinggal di udara. Siti menatap Harun, tubuhnya gemetar. "Bang, ini akibatnya. Ini semua karena janji itu." Harun tak bisa menjawab. Suaranya tercekat, hanya air mata yang menetes di pipinya. Malam itu berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti 1 jam. Tak ada yang berani menyalakan lampu lagi, karena setiap kali mereka mencoba, lampu itu akan langsung padam. Nisa masih bersembunyi di kamar mandi. Dari dalam, ia mendengar bisikan di balik pintu. Suara lembut perempuan berkata, "Keluargamu sudah terpilih. Nisa, buka pintunya." Ia menutup telinga dan berdoa, tubuhnya gemetar. "Tolong, jangan ganggu kami." Menjelang subuh, rumah itu perlahan tenang. Suara hujan berhenti, angin juga lenyap. Hanya tersisa aroma hangus samar di udara. Harun terlelap di samping Siti yang masih memeluk tubuh Raffi. Tapi ketika cahaya fajar masuk lewat celah jendela, Siti menyadari sesuatu. Tubuh Raffi dingin, bibirnya membiru, tangannya kaku seperti batu. "Bang!" Siti memanggil lirih, suaranya serak. "Bang!" Raffi dingin. Harun membuka mata, lalu memeluk tubuh anaknya. "Raf, bangun. Nak, ayo bangun." Tapi Raffi tak bergerak. Wajahnya membiru sepenuhnya, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Di dinding belakang mereka, samar-samar terlihat bekas telapak tangan hitam menempel, basah, seperti baru saja ditepuk kuat. Dan dari arah plafon, terdengar sekali lagi, tawa panjang yang mengerikan, pelan, seperti mengejek kesedihan mereka. Malam di rumah itu benar-benar tak pernah sunyi lagi. Pagi itu matahari enggan bersinar. Langit kelabu, seolah menutup diri dari rumah keluarga Harun. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah bercampur anyir yang tidak biasa. Di dalam rumah, suasana hening. Tidak ada suara, kecuali napas berat Siti yang duduk di lantai, memeluk tubuh Raffi yang telah membiru. Harun berdiri mematung di sudut kamar, matanya kosong. Ia belum bicara sejak fajar. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Entah apa yang ia pikirkan, tapi tatapan itu sudah bukan milik orang biasa, seperti seseorang yang sedang melihat dunianya runtuh pelan-pelan. "Nak, Raffi sudah gak ada, Bang," bisik Siti dengan suara serak. "Kita harus segera urus jenazahnya." Harun tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah lemari pakaian di ujung kamar, lemari tempat ia menyimpan hasil uang dari usaha angkot dan pesugihan. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk memastikan, mungkin semacam harapan kecil bahwa semua ini hanya mimpi. Ia membuka pintu lemari. Seketika wajahnya berubah. Di dalam, tumpukan uang yang dulu memenuhi ratusan juta hasil rezeki cepatnya, kini berubah menjadi gumpalan lumpur pekat. Cairan hitam menetes ke lantai, menyebarkan bau busuk menyengat seperti darah basi dan tanah kuburan. Harun menatap tak percaya. Ia memasukkan tangannya ke dalam lumpur itu, berharap menemukan selembar uang yang masih utuh. Tapi semakin ia aduk, semakin banyak cairan hitam yang keluar, menetes di ujung jarinya. "Tidak mungkin, ini gak mungkin," gumamnya. Siti mendekat, tapi langsung menutup hidung. "Bang, itu semua udah dikembalikan Tuhan. Udahlah, tobat, Bang, semua ini karena jalan yang salah." Harun membanting pintu lemari, wajahnya merah. "Diam kau, Siti. Aku belum selesai. Aku masih bisa betulkan ini semua. Rojali pasti tahu caranya." "Rojali?" Siti menatapnya dengan ngeri. "Bang, Rojali itu yang ngajarin pesugihan. Dia sumber semua ini. Dia juga yang bisa putuskan. Aku cuma perlu bicara sama dia." Harun bergegas mengambil jaket dan kunci motor.
Tak peduli tubuhnya masih gemetar, Siti menangis, mencoba menahannya di pintu. "Bang, jangan ke sana. Dengar aku. Semua ini bukan bisa diputus dengan manusia. Cuma Tuhan yang bisa hentikan kutukan ini." Tapi Harun mendorongnya keras hingga Siti hampir terjatuh. Ia melangkah keluar rumah dengan mata liar. Di jalan, langit makin gelap walau masih pagi. Awan menggantung berat. Jalanan becek dan hawa terasa dingin aneh. Harun menyalakan motor dengan tangan bergetar. Ia memacu pelan ke arah rumah Rojali yang berada di ujung kampung lama. Namun ketika sampai di tikungan terakhir, langkahnya terhenti. Rumah itu hanya tinggal puing-puing hitam. Dinding gosong, genteng runtuh, dan aroma arang masih terasa. Ada beberapa warga berdiri di depan reruntuhan, berbisik-bisik. "Bang, Rojali kebakar malam tadi," kata salah satu warga saat melihat Harun. Katanya rumahnya nyala sendiri. Waktu warga datang, apinya udah tinggi banget. Gak ada yang selamat. Harun menatap reruntuhan itu lama. Suara berdengung memenuhi telinganya. Dunia di sekelilingnya terasa menjauh, seolah hanya tinggal dia dan sisa abu hitam itu. "Gak mungkin," katanya pelan. "Dia gak bisa mati sebelum janji itu selesai." Ia melangkah ke puing-puing, menginjak arang dan abu. Di tengah sisa dinding yang roboh, ia melihat sesuatu. Sebuah piring tanah liat setengah gosong. Di dalamnya masih ada sisa darah kering yang menempel. Harun berjongkok, menyentuhnya. Dan tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Asap tipis muncul dari piring itu, membentuk bayangan wajah sama. "Janji tak bisa diputus, Harun." Suara itu terdengar langsung di kepalanya. Ia terjatuh ke belakang, menjerit, "Pergi. Aku gak mau lagi." Warga yang melihatnya hanya saling pandang, mengira Harun kehilangan akal karena anaknya meninggal. Mereka mencoba menenangkannya, tapi Harun terus menjerit histeris sampai akhirnya pingsan. Sore harinya, Harun dibawa pulang. Tubuhnya lemas, wajahnya seperti orang sakit. Siti menunggunya di ruang tengah dengan mata sembab. Ia sudah menyiapkan air wudhu dan sajadah. "Bang, dengar aku sekali ini saja," ucapnya lembut. "Kita udah kehilangan Raffi. Semua uang itu berubah jadi kotoran. Rumah kita pun gak tenang. Cukup, Bang. Mari kita tobat sama-sama." Harun menatap istrinya dengan pandangan kosong. "Kamu pikir semua ini bisa selesai cuma dengan doa?" "Bisa, Bang. Asal kita ikhlas ninggalin semua yang haram." Harun berdiri, menatap dinding rumah. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka yang datang malam-malam itu gak akan biarin aku hidup tenang. Aku tahu. Aku udah lihat mata mereka." Siti menangis. Lebih baik mati dengan dosa yang diampuni, daripada hidup terus di bawah mereka. Namun Harun tidak menjawab. Ia berjalan ke arah lemari, membuka pintu yang kini kosong. Di dalamnya, lumpur itu mulai mengering, menyisakan bekas bentuk tangan hitam di kayu bagian dalam. Siti memeluk sajadahnya erat, berdoa pelan. Tapi tiba-tiba, suara krat, krat terdengar dari dinding ruang tamu. Retakan kecil muncul, merambat pelan seperti urat di kulit manusia. Dari celah retakan itu, keluar cairan hitam menetes ke lantai, membentuk pola seperti lingkaran dengan tanda mirip mata di tengahnya. Siti tertegun, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Bang, dindingnya. Harun menatap tanda itu lama, napasnya berat. Ia tahu arti simbol itu. Majuna menandai rumah yang tak akan dibiarkan damai. Hening kembali memenuhi ruangan. Hanya suara detik jam terdengar. Dan di antara keheningan itu, entah dari mana, muncul bisikan halus yang bergetar di udara. "Janji belum lunas, Harun." Harun menatap dinding itu dengan mata merah, sementara Siti tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Rumah itu kembali berbau besi. Dan pagi pun terasa seperti malam. Sudah 3 hari sejak Harun jatuh sakit. Sejak pagi pertama, tubuhnya tak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya menghitam dari ujung jari hingga ke leher, seolah terbakar dari dalam. Bau anyir memenuhi kamar. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi dingin saat disentuh. Nafasnya berat,
kadang disertai bunyi erangan yang tak seperti manusia, lebih mirip hewan yang menahan amarah. Siti duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang kini hanya tinggal bayangan dari sosok dulu yang gagah dan keras kepala. Rambut Harun menipis, matanya merah, dan di sekeliling tempat tidurnya ada noda-noda hitam seperti bekas jelaga. "Bang," panggil Siti pelan, suaranya serak. "Aku udah panggil Ustaz Desa. Katanya mau datang sore ini. Kita harus berusaha, Bang. Minta ampun, Bang. Semua masih bisa dimaafkan kalau kita benar-benar tobat." Harun menggeliat lemah. "Tobat? Heh." Suaranya berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi pasir. "Kau pikir Tuhan masih mau dengar aku?" "Masih, Bang. Dia selalu mau, asal kita mau kembali." Tiba-tiba Harun tertawa kecil, pelan tapi menakutkan. "Kalau begitu, kenapa aku masih hidup kalau cuma untuk disiksa begini?" Ia memukul dadanya sendiri, lalu meringis menahan sakit. Dari sela-sela kukunya, keluar darah kehitaman yang menetes ke sprei. Siti menjerit kecil dan buru-buru menyekanya dengan kain. Tapi saat kain itu menempel, darah itu justru menguap, meninggalkan bekas hangus seperti terbakar. Siti menjatuhkan kain itu, matanya gemetar. Dari luar kamar, terdengar suara kecil memanggil, "Bu." Itu suara Nisa, anak bungsu mereka yang baru berumur 7 tahun. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Bu, di jendela tadi ada orang besar banget. Hitam. Gak ada wajahnya." Siti langsung berdiri, mendekati anaknya dan memeluknya erat. "Jangan ngomong gitu, Nak. Gak ada siapa-siapa." "Tapi benar, Bu, dia nempel di kaca." Matanya kayak nyala. Siti menatap ke arah jendela kamar. Tirainya bergoyang pelan meski udara di dalam rumah terasa diam. Saat ia perhatikan baik-baik, tampak samar. Jejak 2 telapak tangan besar tertinggal di kaca, meninggalkan bekas minyak hitam pekat. Ia menutup tirai cepat-cepat sambil beristighfar. "Astagfirullah, ya Allah lindungi rumah ini." Harun hanya menatap dari ranjang, matanya memantulkan cahaya aneh. "Itu dia, mereka datang nunggu aku." Siti memalingkan wajah, tak berani menjawab. Sore menjelang, udara makin pengap. Dari luar rumah, suara ayam tak lagi terdengar, diganti dengan desir angin yang membawa bau gosong. Langit berwarna oranye kelam, dan sinar matahari terasa seperti melewati kabut tebal. Nisa duduk di dekat ibunya sambil memegang tasbih kecil. Ia tak mau jauh dari Siti sejak melihat bayangan di jendela tadi. Rumah terasa seperti hidup, setiap dinding mengeluarkan suara kecil, seperti ada sesuatu merayap di dalamnya. Tiba-tiba, dari halaman rumah, terdengar suara azan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Siti menoleh cepat. Sekarang belum masuk waktu maghrib, ya." Ia melihat ke jam dinding. Jarumnya masih menunjuk pukul 5:20. Belum waktunya. Tapi suara azan itu jelas, indah, dan menggema seperti dari pengeras masjid. Namun, perlahan, nada suaranya berubah. Setiap kalimat terdengar semakin berat, semakin rendah, hingga akhirnya terdengar serak dan terputus-putus. "Allahu Akbar." Suara itu berhenti mendadak, digantikan tawa samar yang menggema dari luar rumah. Nisa menutup telinganya. "Bu, suara siapa itu?" Siti tak menjawab. Ia berdiri, menatap ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Angin berhembus masuk, membawa aroma daging terbakar. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari ke kamar. "Bang, tolong, suara azan di luar bukan dari masjid. Aku takut." Harun hanya menatap langit-langit kamar. Bibirnya bergetar, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Mereka udah dekat, aku bisa dengar langkahnya di atap." Tiba-tiba suara duk-duk-duk terdengar di atas plafon, seperti sesuatu yang berjalan lambat, berat, dan licin. Debu jatuh dari langit-langit, membuat Siti dan Nisa menjerit ketakutan. Menjelang malam, suara ketukan itu berhenti. Dari jauh terdengar suara motor. Ustaz Karim, tokoh agama kampung, datang bersama 2 pemuda membawa lampu minyak dan air dalam jerigen.
Begitu memasuki rumah, ia langsung mengernyit. Astagfirullah, hawa rumah ini berat sekali. Siti menyambut dengan mata sembab. Ustaz, tolong suami saya. Dia sakit, tapi bukan sakit biasa. Ustaz Karim mendekat ke kamar. Begitu melihat tubuh Harun, ia langsung membaca istighfar keras-keras. Kulitnya hitam bukan karena luka biasa. Ini bukan penyakit dunia. Harun membuka matanya perlahan. Ustaz, aku cuma mau berhenti. Aku gak kuat. Kalau begitu lepaskan semuanya. Tobat sungguh-sungguh, ujar Ustaz Karim. Tapi rumah ini sebaiknya dikosongkan dulu. Siti menatap Ustaz itu kaget. Kosongkan? Maksudnya keluar dari sini? Ya, jawabnya tegas. Rumah ini sudah jadi tempat mereka. Aku bisa bantu rukyah, tapi tidak malam ini. Tanda-tanda di dinding rumahmu sudah jelas. Itu peringatan, bukan sekadar gangguan. Ustaz Karim menunjuk dinding dekat pintu kamar. Bekas hitam yang dulu seperti noda kini membentuk tulisan samar berwarna merah gelap seperti darah kering. Jika diperhatikan baik-baik, bentuknya menyerupai huruf-huruf Arab yang tak sempurna, tapi satu kata masih terbaca jelas, milikku. Siti menutup mulutnya, terisak, ya Allah. Segera keluar malam ini juga, perintah Ustaz Karim. Aku akan kembali besok dengan orang-orang masjid. Namun saat ia mengucapkannya, suara berat dari ranjang terdengar, terlambat. Semua menoleh. Harun menatap mereka dengan mata yang kini seluruhnya hitam, tanpa putih sedikit pun. Senyumnya perlahan merekah, kaku dan dingin. Lampu minyak bergetar, lalu padam tiba-tiba. Suara langkah di atap kembali terdengar, kali ini lebih cepat, seperti berlari melingkari rumah. Ustaz Karim beristighfar keras. Cepat keluar. Sekarang juga. Siti memeluk Nisa dan berlari keluar, tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi. Di dalam kamar, tubuh Harun mulai berasap. Dari sela kulitnya, keluar uap hitam seperti arang menyala. Ia menatap istrinya dengan mata kosong, lalu berbisik pelan. Maafkan aku, tapi aku gak bisa pergi sendirian. Suara pintu menutup keras, dan malam pun menelan rumah itu dalam sunyi yang panjang. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di atas langit kampung, menahan hujan yang tak juga turun. Rumah Harun tampak gelap, hanya sesekali cahaya lampu minyak dari dalam berkelip seperti akan padam. Siti duduk di ruang tengah bersama Nisa yang sudah terlelap di pangkuannya. Sejak Ustaz Karim pergi sore tadi, rumah seolah berubah menjadi kubangan hawa panas dan bau besi terbakar. Siti belum berani tidur. Matanya terus menatap pintu kamar Harun yang setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara napas berat, kadang seperti manusia, kadang seperti hewan yang mendengkur. Bang, bisiknya pelan, berharap suaminya sadar, atau sekadar menjawab. Tapi yang terdengar hanya desir angin yang anehnya berputar di dalam ruangan, bukan dari luar. Tiba-tiba lampu minyak di meja bergoyang. Sumbu apinya membesar dengan cepat, menyembur kecil sebelum padam seluruhnya. Gelap menelan ruangan. Dari bawah lantai, terdengar suara retakan. Lalu, bau hangus. Siti spontan menunduk, matanya membulat. Lantai kayu di bawah meja mulai berubah warna merah tua, seperti bara merambat dari dalam tanah. Ya Allah, Siti memeluk Nisa erat. Nisa, bangun. Cepat bangun, nah. Anaknya menggeliat, membuka mata setengah sadar. Bu, panas. Tak sempat berpikir, Siti menarik tangan putrinya, berlari ke arah pintu depan. Namun sebelum sampai, suara keras terdengar dari kamar Harun. Dua. Pintu kamar terhempas terbuka. Dari sana, keluar semburan api berwarna jingga kehitaman, menelan tirai, dinding, dan atap kayu dalam hitungan detik. Suhu ruangan naik drastis, membuat kulit seperti tersengat. Bang! Bang Harun, jerit Siti dari luar pintu, tapi tak ada jawaban. Dalam cahaya api yang menari-nari, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di tengah kamar. Harun, masih dengan sarung lusuh dan tubuh yang tampak seperti arang hidup. Di belakangnya, sesosok hitam tinggi menjulang,
tanpa wajah, memegang bahunya seperti mengajak pergi. Bang! Keluar, bang! Namun sosok itu tidak bergerak. Harun menoleh pelan ke arah Siti. Di wajahnya hanya tersisa dua mata merah menyala dan senyum kecil yang menyayat. Ia mengangkat tangan, seolah memberi isyarat perpisahan. Lalu, api dari langit-langit runtuh menelan tubuhnya sepenuhnya. Tidak! Siti menjerit dan mundur, memeluk Nisa erat-erat. Ia berlari keluar rumah sambil menangis histeris. Di luar, udara malam bergolak. Angin membawa percikan api ke udara seperti ribuan kunang-kunang neraka. Warga yang tinggal tak jauh dari rumah Harun mulai berdatangan. Kebakaran! Ambil air! Cepat! Teriak seorang bapak sambil memikul ember. Namun semakin banyak air disiram, api justru semakin membesar. Dari celah-celah kayu yang terbakar, terdengar suara gemeretak seperti orang tertawa pelan. Beberapa warga mundur ketakutan. Wajah mereka pucat diterangi cahaya merah. Ini bukan api biasa, gumam Ustaz Karim yang datang tergesa bersama dua pemuda masjid. Baca doa. Semua, baca doa. Ayat-ayat suci menggema, namun angin justru bertiup makin kencang. Api menari-nari mengikuti irama lantunan doa, tapi tak juga padam. Dari dalam rumah, terdengar jeritan lirih. Tolong, Raffi! Siti yang duduk di tanah menoleh cepat. Raffi! Ya Allah, anakku! Ia berusaha bangkit, tapi dua ibu-ibu menahannya. Jangan, Siti. Panas. Rumahnya mau rubuh. Namun seorang warga berani masuk sebentar lewat pintu belakang yang hampir roboh. Tak lama kemudian, ia keluar sambil terbatuk-batuk, menyeret sesuatu di tangannya. Tubuh Raffi, remaja itu, sudah tak bernyawa. Matanya membelalak, mulutnya setengah terbuka, dan kulit di sekitar wajahnya menghitam seperti disambar petir. Siti menjerit lagi. Raffi! Ia berlutut, memeluk jasad anaknya tanpa peduli abu dan panas. Dia udah gak ada, Siti, bisik seorang ibu, menangis melihat pemandangan itu. Ustaz Karim mendekat dengan air mata menetes di pipi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa jam kemudian, api akhirnya padam dengan sendirinya. Aneh, karena tak ada air tersisa dan udara begitu kering. Warga berdiri terpaku di depan puing rumah yang kini hanya menyisakan rangka arang dan debu. Di antara abu, Ustaz Karim menemukan sesuatu, sepotong kain ihram yang setengah hangus, bagian tengahnya masih putih bersih. Ia menatap kain itu lama, lalu berbisik lirih. Allah, mungkin ini sisa kebaikan terakhirnya. Tak ada tanda-tanda tubuh Harun di antara puing. Tak tulang, tak abu. Hanya kain ihram itu, tergulung rapi di tempat bekas ranjangnya. Siti memandangi puing itu tanpa suara. Matanya kosong, tangannya menggenggam kain putih itu erat-erat. Dia gak jahat, Ustaz, dia cuma tersesat. Ustaz Karim menatapnya dengan iba. Kadang, jalan pulang memang tak selalu bisa kita pilih. Nisa yang duduk di samping ibunya memeluk lututnya. Ia berbisik lirih. Bu, aku dengar suara ayah. Dia bilang jangan takut. Siti menoleh pelan. Suara itu dari mana? Nah. Nisa menunjuk ke langit yang mulai terang karena fajar. Dari sana. Mereka semua terdiam. Angin pagi berhembus lembut melewati sisa abu dan kayu hangus. Dari kejauhan, terdengar azan subuh yang sebenarnya, benar, bersih, dan menenangkan. Ustaz Karim menundukkan kepala. Mungkin api ini bukan sekadar hukuman, tapi pembersihan. Siti memejamkan mata. Air matanya jatuh satu-satu ke tanah yang masih hangat. Semoga Allah terima dia. Nisa menatap ke abu rumah mereka, lalu menggenggam tangan ibunya erat. Di bawah cahaya pertama matahari, asap terakhir dari puing rumah itu membentuk siluet samar. Seorang pria mengenakan kain putih, berjalan menjauh menuju cahaya. Lalu semuanya hilang, bersama hembusan angin pagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam kebakaran yang melahap rumah Haji Harun. Sisa bangunannya kini hanya tinggal puing hitam dan tiang gosong yang menjulang seperti jari-jari raksasa menuding langit.
Warga desa sudah jarang lewat di depannya, terutama setelah senja turun. Mereka bilang, angin yang berembus dari reruntuhan itu membawa bau besi dan arang, kadang juga suara langkah orang yang tak tampak. Tak ada yang berani menyentuh lokasi itu, bahkan untuk membersihkannya. Tiap kali seseorang mencoba menggali atau meratakan puingnya, alat yang dipakai selalu rusak, cangkul patah, mesin macet, atau tiba-tiba pekerjanya jatuh sakit. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Biar jadi pengingat, katanya, bahwa tak semua yang tampak rezeki benar-benar berkah. Setiap malam Jumat, warga sering melihat sesuatu di gerbang bekas rumah itu. Sosok tinggi berpakaian putih, berdiri diam, kepalanya menunduk, dan langkahnya tak pernah bergerak maju. Mereka menyebutnya bayangan Ihram. Kadang, bau darah bercampur arang tercium dari arah sana, diikuti suara seperti kain jatuh bergulir di tanah. Tak ada yang berani mendekat. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat situ. Namun meski dijauhkan, bisik-bisik tentang keluarga Haji Harun tak pernah hilang. Nama itu kini menjadi semacam legenda gelap di kampung, tentang juragan angkot yang kaya mendadak, naik haji dengan uang pesugihan, lalu hilang ditelan api. Nisa kini tinggal bersama bibinya di kampung sebelah. Sejak malam kebakaran itu, ia jarang berbicara. Setiap malam, gadis itu terbangun dari mimpi buruk yang sama. Sebuah suara berat berbisik dari balik kabut, memanggil pelan, "Nisa, jangan takut. Ayah pulang." Kadang, di ujung mimpinya, ia melihat siluet pria berpakaian ihram berjalan di padang pasir hitam, membawa kendi yang bocor meneteskan darah. Nisa akan menjerit, dan bibinya buru-buru datang menenangkannya. Tapi setiap kali ditanya, gadis itu hanya menggeleng. "Semua sudah berlalu, Nak," kata bibinya lembut. "Ayahmu sudah pergi. Jangan diingat lagi." Nisa hanya menatap kosong keluar jendela. Di sana, pepohonan bergerak pelan diterpa angin. Kadang, di antara bayangannya, ia merasa melihat sosok seseorang berdiri di jalan, memakai kain putih. Suatu sore, Ustaz Karim datang berkunjung. Wajahnya tampak lebih tua, suaranya tenang tapi berat. Ia duduk bersama bibi Nisa di ruang tamu yang sederhana, sementara Nisa diam di pojok, memeluk lututnya. "Aku hanya ingin memastikan anak ini baik-baik saja," kata Ustaz itu pelan. "Apa masih sering diganggu?" Bibinya mengangguk pelan. "Masih. Tapi sekarang dia tak menjerit, hanya menangis dalam tidur." Ustaz menghela napas panjang. Dosa orang tua kadang membekas sampai ke darah anaknya. Tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting kita terus berdoa, jangan biarkan rasa takut lebih kuat dari iman. Ia lalu menoleh ke Nisa. "Nak, dengar ya. Apa yang terjadi pada ayahmu, biarlah jadi pelajaran, bukan beban. Rezeki yang datang dari jalan setan akan memakan tuannya sendiri. Tak ada keberkahan dari darah dan tipu daya." Nisa mengangguk kecil. "Tapi, kalau ayah menyesal, apakah Allah masih mau memaafkan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ustaz Karim tersenyum tipis. "Selama manusia punya niat menyesal, pintu ampunan selalu terbuka. Mungkin itulah kenapa arwahnya masih belum tenang. Dia menunggu doa dari anaknya sendiri." Air mata Nisa menetes pelan. Malam itu juga, setelah Ustaz pulang, ia duduk menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dan berdoa lama untuk ayahnya yang pernah tersesat, untuk ibunya yang tabah, dan untuk dirinya sendiri agar tidak mewarisi kesalahan yang sama. Beberapa minggu kemudian, kabar aneh beredar di kampung. Seorang warga yang lewat dekat rumah bekas Haji Harun mengaku melihat tulisan samar di dinding puing yang masih tersisa. Awalnya ia kira jelaga, tapi ketika diterangi lampu, tulisan itu terbaca jelas. Rezeki dari jalan gelap akan membawa terang yang palsu. Tulisan itu menghilang keesokan harinya, tapi semua warga sempat membicarakannya berhari-hari. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mengambil jalan cepat untuk kaya. Bahkan terminal yang dulu ramai karena angkot Harun kini berubah sunyi setiap sore, seolah waktu juga ikut menunduk menghormati kisah itu. Suatu senja, Nisa berjalan melewati area bekas rumah ayahnya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah.
Ia berhenti sejenak di depan gerbang berkarat itu. Dari dalam, samar terlihat siluet seseorang berdiri mengenakan kain putih, kepalanya menunduk. "Diam." "Ayah," bisik Nisa pelan. Sosok itu tak menjawab. Namun dalam keheningan, terdengar satu kalimat lirih, suara yang hangat, tapi menggigilkan hati. "Doamu sampai, Nak." Seketika, bayangan itu memudar, berganti dengan cahaya senja yang jatuh di antara abu dan rumput liar. Nisa menatap lama ke arah itu, lalu berbalik pulang tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Malam itu, dari kejauhan, warga yang lewat mengaku mendengar suara azan samar dari arah reruntuhan rumah itu, suara yang tidak mengerikan, tapi menenangkan, seperti tanda bahwa sesuatu akhirnya telah usai. Namun meski begitu, setiap kali angin bertiup membawa bau arang dari arah sana, semua orang akan saling berpandangan dan menunduk, karena mereka tahu, rezeki yang datang dari kegelapan takkan pernah bisa disebut berkah. Kalau kamu suka cerita horor moral seperti ini, dukung dengan subscribe, like, dan bagikan agar kisah-kisah kelam lainnya bisa terus hadir untuk jadi peringatan bagi kita semua.